Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang pemikiran dan praktek politik Muslim di era modern. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muthoyyib Ali dengan NIM terakhir 128, dan saya Khairul Anisa NIM terakhir 136. Faktor yang melatar belakangi pemikiran Islam di era modern dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama imperialisme barat dan kontak dengan modernisme di barat. Faktor eksternal imperialisme barat yang terjadi akibat disintegrasi atau perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam yang terjadi jauh sebelum kehancuran peradaban Islam pada pertengahan abad ke-13 Masehi, yaitu ketika munculnya dinasti-dinasti kecil yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Setelah terjadinya perpecahan di tubuh umat Islam, kini diperparah dengan maraknya pemberontakan terhadap pemerintahan pusat Islam yang mengakibatkan pudarnya kekuatan politik Islam dan lepasnya daerah-daerah yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Karena lemahnya politik Islam dengan disertai motivasi pencarian daerah baru sebagai pasar bagi perdagangan di dunia timur yang sebagian besar penduduknya adalah umat Islam Barat yang sejak abad ke-16 Masehi menduduki daerah-daerah yang disinggahinya untuk dijadikan daerah penjajahan. Karena imperialisme inilah, lahir para pemikir Islam yang berusaha membangunkan umat Islam dan mengajak mereka untuk bangkit menentang penjajahan. Yang kedua, faktor eksternal kontak dengan modernisme di Barat. Sejak abad 16 Masehi, Barat mengalami suatu babak sejarahnya yang baru, yaitu masa modern dengan lahirnya para pemikir modern yang menyuarakan kemajuan ilmu pengetahuan dan berhasil menumbangkan kekuasaan gereja. Karena keberhasilannya inilah dicapai peradaban Barat yang hingga kini masih mendominasi dunia. Sementara itu, umat Islam yang pada waktu itu sedang berada dalam kemundurannya karena interaksinya dengan modernisme di Barat mulai menyadari pentingnya kemajuan dan mengilhami mereka untuk memikirkan bagaimana kembali memajukan Islam sebagaimana yang telah mereka capai di masa sebelumnya. Hingga lahirlah para pemikir Islam seperti At-Tahawi dan Muhammad Abduh di Mesir, Muhammad Ali Pasha di Turki, Khairuddin At-Tunisi di Tunisia, dan Sayyid Ahmad Khan di India. Yang kedua, faktor internal dibagi menjadi dua, kemunduran pemikiran Islam dan bercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur luar. Faktor internal kemunduran pemikiran Islam terjadi setelah ditutupnya pintu ijtihad karena pertikaian yang terjadi antara umat Islam dalam masalah khalifiyah dengan pembatasan mazhab fikih pada imam yang 4 saja, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Penutupan pintu ijtihad ini telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar, di mana umat Islam tak lagi memiliki etos keilmuan yang tinggi dan akal tidak diberdayakan dengan maksimal, sehingga yang dihasilkan oleh umat Islam hanyalah sekedar pengulangan tulisan
yang telah ada sebelumnya tanpa inovasi-inovasi yang diperlukan sesuai dengan kemajuan zaman. Kemunduran pemikiran Islam ini, para pemikir Islam di zaman modern dengan ide-ide pembaharuannya mulai menyuarakan pentingnya dibuka kembali pintu ijtihad. Faktor internal bercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur di luarnya. Pada masa sebelum abad ke-19, umat Islam banyak yang tidak mengenal agamanya dengan baik, sehingga banyak unsur di luar Islam yang dianggap sebagai agama. Maka tercampurlah agama Islam dengan unsur asing yang terwujud dalam bid'ah, khufarat, dan takhayul. Muhammad Abduh yang kemudian dilanjutkan muridnya Muhammad Rashid Ridho dan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Indonesia adalah para pemikir pembaharuan Islam yang penuh perhatian terhadap pemberantasan takhayul, bid'ah, dan khufarat di kalangan umat Islam. Tokoh-tokoh pemikiran dan praktek politik Muslim di era modern. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Iqbal, dan yang terakhir Ali Abdul Razik. Selanjutnya, tokoh-tokoh pemikiran dan praktek politik Islam di era modern. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir pada 1836 Masehi di Asadabad, Afghanistan. Sejak kecil, Jamaluddin telah menekuni berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam. Dan sejak remaja ia mulai menekuni filsafat dan ilmu eksakta menurut sistem pelajaran Eropa modern. Kemudian pada tahun 1864, Jamaluddin Al-Afghani diangkat menjadi Perdana Menteri pada pemerintahan Muhammad Azam. Namun itu tidak lama karena Azam dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang didukung Inggris. Untuk menghindari pengaruh buruk, ia bertolak ke India dan pergi haji pada tahun 1869. Ia menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu menciptakan kesatuan panji pan-Islamisme di setiap negeri yang dikunjunginya. Tak lupa ia untuk mengingatkan bahaya imperialisme bangsa-bangsa barat. Menurut Jamaluddin, pada hakikatnya kekuatan sebuah masyarakat akan bernilai apabila timbul dari dalam diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, pemikiran dan jiwa masyarakat harus terlebih dahulu dibangunkan dan dibenahi. Barulah bisa dibicarakan bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan. Beliau menekankan revolusi yang berdasarkan pada kekuatan rakyat. Dalam usahanya ini, beliau selalu menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Rakyat harus merebut kebebasan dan kemerdekaan melalui revolusi. Ketika berada di Mesir, ia juga menganjurkan pembentukan dewan rakyat melalui partisipasi rakyat dalam konstitusional sejati. Jadi anggota-anggotanya harus berasal dari pilihan rakyat, bukan pilihan penguasa atau pesanan kekuatan asing. Untuk mencapai cita-cita ini, ia menawarkan langkah-langkah seperti kembali kepada pemahaman keislaman yang benar dan menyucikan hati dengan membangun akhlakul karimah dan mengembangkan musyawarah dengan
berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks sekarang, gagasan-gagasan Jamaluddin sangat penting dikembangkan dalam rangka menghadapi persaingan global. Umat Islam tidak akan bisa maju tanpa persatuan dan kesatuan. Tanpa komitmen persatuan, maka akan sulit berkompetisi menghadapi kekuatan ekonomi dan teknologi bangsa lain, yang terutama bangsa Barat. Selanjutnya ada Muhammad Abduh. Beliau lahir pada tahun 1849 Masehi di sebuah desa pertanian di lembah Sungai Nil. Ia adalah teman sekaligus murid setia Jamaluddin Al-Afghani. Abduh juga aktif dalam gerakan politik. Ia juga mendukung gerakan pemberontakan kaum nasionalis Mesir di bawah pimpinan Urabi Pasha. Namun dalam pemberontakan ini gagal dan Abduh diasingkan dari Mesir pada tahun 1882. Dalam perasingan tersebut, Abduh mendapatkan undangan dari Jamaluddin untuk bergabung bersamanya di Paris. Kemudian mereka membuat gerakan Islam, yaitu Al-Urwah Al-Wuskha atau tali yang kukuh, dengan tujuan menyatukan umat Islam, melepaskan mereka dari perpecahan dan cengkeraman bangsa-bangsa Barat. Namun organisasi tersebut tidak berlangsung lama. Kemudian pada tahun 1888 ia diizinkan pulang dan kemudian diangkat menjadi hakim di Pengadilan Penduduk Pribumi. Dan juga pada tahun 1895 beliau juga diangkat menjadi anggota Dewan Administratif Universitas Al-Azhar. Di sini ia memasukkan ilmu-ilmu modern, pengetahuan umum, dan filsafat. Setelah itu pada tahun 1899 diangkat menjadi Mufti Besar Mesir. Abduh sangat membenci kehadiran bangsa-bangsa Barat di dunia Islam, juga menyesalkan sikap para penguasa Muslim dan ulama yang memberi kesempatan untuk menguasai mereka. Dalam bidang sosial politik, mereka berusaha memaksakan kehendak, dan di dalam bidang pendidikan, mereka memisahkan antara pendidikan agama dan pengetahuan umum. Ini mengakibatkan para pemuda Mesir terpengaruh pada model pendidikan Barat, dan akhirnya nilai-nilai sosial budaya mereka sendiri terjabut. Dalam bidang hukum, banyak pula hukum-hukum Barat yang diadopsi di dunia Islam. Mendobrak kebekuan berpikir ini, umat Islam harus kembali pada ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya, dan juga membersihkan segala macam bid'ah dan kufarat. Mereka harus menginterpretasikan ulang terhadap pendapat-pendapat ulama masa lalu yang mungkin sudah tidak sejalan dengan masa sekarang. Abduh memandang perlunya perubahan pemerintahan dari otoriter ke pemerintahan yang konstitusional. Maka Abduh menekankan perlunya lembaga perwakilan untuk mengontrol kekuasaan. Abduh berpendapat bahwa umat Islam tidak salah jika meniru Barat, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muthayyib Ali, NIM 192111128. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Wairul Anissa. Yang ketiga yaitu Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir pada tahun 1865 Masehi di Desa Kolamun, Tripoli, Syria.
Ia menuntut ilmu di madrasah tradisional di Al-Qolamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, dia meneruskan belajar di Madrasah Al-Watoniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Ia dikenal sebagai ulama yang cerdas di seluruh Tripoli karena kepandaiannya dalam bidang keagamaan maupun bidang politik kenegaraan, dan reputasinya telah menyebar luas. Ia menjadi salah satu seorang tokoh aliran modern dalam Islam. Pada dasarnya, pokok-pokok pikiran dan usaha-usaha yang dilakukan Ridho dalam perjuangan Islam tidak jauh berbeda dengan pokok pikiran tokoh pembaharu yang lain seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Menurut Ridho, sistem politik Islam adalah tauhid, risalah, dan khalifah. Prinsip tauhid akan menolak konsep kedaulatan hukum dari manusia, baik secara individu atau lainnya. Menurutnya, salah satu-satunya yang berdaulat semata-mata hanyalah Allah. Risalah merupakan perantara manusia dengan Tuhannya melalui Rasul dan Al-Quran yang menjadi sumber hukum yang abadi. Oleh karena itu, risalahnya harus menjadi dasar politik Islam. Menurut Ridho, keberadaan khalifah adalah wajib syar'i. Sistem khalifah menurutnya mempunyai sifat internasional. Artinya, dalam dunia Islam hanya boleh ada satu khalifah. Tidak dibenarkan ada dua khalifah yang berkuasa. Dengan konsep satu khalifah dan kesatuan umat, Ridho menolak negara kesatuan berdasarkan kebangsaan. Menurut konsep Barat, dengan mengesampingkan fanatisme, sebab dalam Islam rasa kebangsaan dapat tumbuh di atas rasa keagamaan. Pada masa kehidupan Ridho terdapat dua masalah besar yang dihadapi umat, yaitu yang pertama ada faktor internal, yaitu yang berkaitan dengan kemunduran umat Islam dalam segala aspek kehidupan dan para penguasa yang zalim. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu bangsa Barat yang telah mengalami kemajuan di bidang ilmu dan teknologi sehingga umat Islam terdesak dan menjadi bangsa yang terjajah oleh bangsa Barat. Dari kedua faktor itulah Rashid Ridho berpendirian untuk mendirikan khalifah baru yang dapat memainkan peran yang aktif dalam urusan spiritual dan material umat Islam. Sebagaimana pembaharu yang lain, ia pun berpandangan bahwa kemunduran umat Islam selain disebabkan oleh kelemahan dan perpecahan politik, juga disebabkan oleh pemahaman dan orientasi teologisnya yang bersifat fatalistik. Karena itu, selain harus menyusun kembali kekuatan dan persatuan politik, umat pun harus mengubah pandangan teologisnya serta berorientasi pada kemajuan sains dan teknologi sebagaimana yang berkembang di Barat. Kemudian yang keempat ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir pada tahun 1873 di Sialkot, Punjab, Pakistan. Pendidikan awalnya ditangani oleh ayahnya sendiri. Kemudian ia dimasukkan ke madrasah untuk belajar Al-Quran. Riwayat pendidikan Iqbal antara lain Scottish Mission School di Sialkot, Government College di Lahore, Trinity College, Cambridge, Inggris, dan mengambil gelar doktor PhD di Jerman. Di India, Iqbal menemukan bahwa umat Islam hanya terpaku pada pemahaman-pemahaman ulama masa lalu. Mereka tidak berani mengadakan telaah ulang otoritas pendapat para ulama sebelumnya, dan tentu saja pemahaman keislaman yang bersifat klasik tidak akan membuat umat Islam menjadi maju. Iqbal mengibaratkannya bagaikan hidup di dalam dua masa. Secara fisik mereka hidup pada abad modern, namun pemikiran mereka masih berada pada masa lalu.
Akibatnya, ketika masyarakat bergerak maju, hukum Islam tetap berjalan di tempat. Maka dari itu, Iqbal terobsesi untuk menyadarkan umat Islam agar bergerak mengubah keadaan statis mereka menjadi dinamis dan progresif dalam menjalankan kehidupan. Menurutnya, Al-Quran memandang perlu menyatukan agama dan negara, etika dan politik dalam satu wahyu. Pandangan ini merupakan basis bagi Iqbal mengembangkan teori-teori politiknya. Dalam konsepsinya tentang negara Islam bahwa semua anggotanya mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Tiang utama negara adalah doktrin tauhid dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Penekanan Iqbal terhadap kedua prinsip konstitusi Islam ini membawa pada kesimpulan bahwa demokrasi adalah cita-cita politik Islam. Iqbal mengungkapkan bahwa ada prinsip-prinsip spiritual, yaitu yang pertama, pemilihan adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan kehendak seluruh rakyat. Yang kedua, secara de facto, kedaulatan politik berada di tangan rakyat. Yang ketiga, masyarakat muslim berdasarkan pada kesamaan mutlak seluruh anggotanya. Yang keempat, kepala negara bukanlah imam tertinggi dalam Islam dan bukan merupakan wakil Tuhan. Ia mungkin saja berbuat salah dan harus tunduk pada hukum Tuhan. Yang kelima, meskipun kepala negara, ia dapat dituntut di muka sidang pengadilan. Yang keenam, kepala negara memang dapat mencalonkan penggantinya, tapi pencalonannya batal jika ditolak oleh rakyat. Yang ketujuh, rakyat berhak melakukan impeachment terhadap kepala negara kalau ia berlawanan dengan rakyat. Iqbal berpendapat bahwa setiap muslim memerlukan komunitas Islam guna perkembangannya. Muslim di India berhak untuk berkembang penuh dan bebas atas dasar garis kebudayaan dan tradisinya sendiri, di tanah airnya sendiri sebagaimana cita-citanya. Iqbal ingin membentuk negara sendiri bagi Muslim India yang terpisah dari umat Hindu. Atas dasar ikatan agama dan kepercayaan, hal ini dicetuskan pertama kali dalam amanat sebagai Presiden Liga Muslim tanggal 29 Desember 1930. Iqbal adalah orang yang pertama kali menyerukan dibaginya India, sehingga kaum muslimin mempunyai tanah air yang khusus bagi mereka. Di saat banyak orang yang meragukan impian Iqbal ini, ia tetap melangkah jauh menuju pembentukan suatu negara merdeka dan berdaulat bagi umat Islam, yang akhirnya dinamakan sebagai Republik Islam Pakistan kurang dari 15 tahun setelah Iqbal wafat. Orang yang merasa berhutang pada Iqbal adalah Muhammad Ali Jinnah yang ikut memperjuangkan terwujudkan negara Islam Pakistan. Muhammad Iqbal juga disebut sebagai Bapak Pakistan karena dia sebenarnya adalah desainer awal terbentuknya negara Islam Pakistan yang terpisah dari India. Yang kelima ada Ali Abdul Razik. Ali Abdul Razik lahir pada tahun 1888 Masehi di Almania, Mesir. Pada usia 10 tahun, Abdul Razik menempuh pendidikan di Al-Azhar dan belajar ilmu hukum bersama kakaknya Mustafa. Ia juga pernah mengikuti perkuliahan di Al-Jami'ah Al-Misriyah. Di sini Abdul Razik belajar sejarah peradaban Arab. Lalu setelah tamat dari Al-Azhar, ia melanjutkan studi di Universitas Oxford dan mempelajari ilmu politik dan ekonomi serta hukum. Razik mengadakan penelitian dan menghasilkan buku yang berjudul Al-Islam wa Usul al-Hukum.
Buku ini ia buat ketika menjabat sebagai hakim di Mahkamah Syariah di Mesir. Dari buku ini pula lah yang membuat Abdul Razak dipecat dari jabatannya sebagai hakim, disebabkan atas desakan para ulama Al-Azhar. Di buku ini mengandung reaksi keras secara garis besar yang berisi tentang penolakan terhadap sistem khilafah. Padahal pada saat itu masalah khilafah menjadi agenda yang akan dibahas dan dihidupkan oleh Rashid Ridho. Karena momen yang kurang tepat, reaksi negatif dari buku ini gencar dilakukan oleh para ulama. Razak berpendapat bahwa mendirikan khalifah itu wajib hukumnya. Razak berpendapat bahwa mendirikan khalifah itu wajib hukumnya itu adalah keliru karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut pengamatannya, semua dalil yang menyatakan wajib mendirikan khilafah itu tidak berdasar dalil Quran yang qat'i. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang mendukung bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk memiliki khilafah. Razak juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW hanya membawa misi risalah saja. Nabi Muhammad tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan suatu pemerintahan tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah tanpa ada kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintahan. Nabi Muhammad memang mempunyai hukumah, tetapi bukanlah seorang malik atau raja. Menurutnya, malik yang berkuasa pada saat itu pada umumnya zalim dan kejam terhadap rakyat. Oleh karena itu, Nabi tidak dapat disamakan dengan penguasa politik apapun. Jadi, Islam tidak menentukan tentang pembentukan negara dan tidak menetapkan suatu corak atau model khusus dari suatu pemerintahan. Nabi hanya bertugas sebagai pembawa risalah dan tugas kerasulan ini tidak tercakup di dalam tugas pembentukan negara. Razak juga berpendapat jika di dunia ini terdapat sesuatu yang mendorong orang untuk berlaku sewenang-wenang, zalim, dan mudah memulai permusuhan, maka itu adalah khalifah. Abdul Razak mengambil contoh yang pertama ada Yazid bin Muawiyah yang menghalalkan tumpahnya darah Husain bin Fatimah binti Rasulullah dan menyerbu kota Madinah dan memporak-porandakannya. Yang kedua ada dinasti Abbasiyah yang saling membantai dan memberontak. Yang ketiga, Sholeh Najmuddin Al-Ayyubi menyerbu saudaranya sendiri Al-Adil Abu Bakar ibnu Al-Kamil, memakzulkannya dan kemudian memenjarakannya. Yang keempat, Daulat Mamalik yang tidak pernah sunyi dari suksesi dan bunuh-membunuh. Apa yang dikemukakan Razak di atas memanglah fakta dan benar. Meskipun begitu, Razak tidak menjelaskan bahwa ada khalifah yang adil dan memimpin dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, Khalifah Abu Bakar dan Umar dapat membawa masyarakatnya ke dalam suasana yang damai dan adil. Lalu, ada Walid ibnu Abdul Al-Malik, yaitu Khalifah Bani Umayyah kelima, yang terkenal termasyhur sebagai khalifah yang pengasih dan penyayang, yang senantiasa memperhatikan masyarakatnya. Lalu ada Umar ibnu Abdul Aziz, yaitu Khalifah Bani Umayyah ketujuh. Ia terkenal sebagai ahli agama yang soleh, zuhud, warok, dan adil. Para khalifah inilah yang mungkin kurang mendapat perhatian Abdul Razak dalam kajiannya, sehingga ia menarik kesimpulan tentang kesewenang-wenangan khalifah secara keseluruhan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, yaitu Abdul Razak mengajak kepada umat Islam supaya tidak terlalu mengistimewakan pandangan dan pendapat
masa lalu, apalagi menjadikannya sebagai bagian dari ajaran agama. Umat Islam harus bersikap terbuka dan realistis menghadapi kenyataan yang terjadi di dunia Islam dan mencari terobosan baru yang lebih dapat diterima dalam konteks kekinian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.